Om Swastiastu, selamat pagi yang saya hormati Ibu Made Arimetriana SPD MPD sebagai pembimbing utama saya dan Bapak Iwayan Suendro SEMSI sebagai pembimbing dua saya dan Bapak Dr. Andus Inyoman Sujana MSI sebagai penelaah saya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rada Elvani Burukemit dengan NIM 18170111004. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Minat Baca dan Sumber Belajar terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas 10 IPS di SMA Swasta Masehi Brastagi tahun ajaran 2020-2021. Baik, di dalam skripsi saya ada 5 bab, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nah, di dalam bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 ada kajian teori, bab 3 ada metodologi penelitian, dan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 itu penutup. Di sini saya akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan yang pertama, latar belakang, di mana pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang dinyatakan menurut Rahmat pada tahun 2007 di halaman 70. Pendidikan merupakan kegiatan yang secara sadar dan sengaja serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi agar anak tersebut mencapai kedewasaan dan yang dicita-citakan dan berlangsung secara terus-menerus, sehingga melalui pendidikan manusia akan mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik dan mudah. Dalam pendidikan, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka hasil belajar sangat berperan penting. Dan juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh De Jamrah pada tahun 2008 pada halaman 166, menyatakan bahwa minat baca berpengaruh paling besar terhadap hasil belajar, di mana minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan kepada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Hal senada juga diungkapkan oleh Orhani 2004 pada halaman 161, menyatakan bahwa sumber belajar juga berpengaruh terhadap hasil belajar, di mana sumber belajar adalah guru, bahan-bahan pelajaran, baik buku bacaan ataupun semacamnya. Dan keberhasilan seseorang siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat melalui hasil belajar yang dicapai sesuai dengan minat, bakat, kemampuan yang dimiliki siswa melalui kegiatan belajar yang dinyatakan menurut Haryadi pada tahun 2021. Selain itu juga, hasil belajar dapat mengukur apakah pembelajaran yang dilakukan berhasil atau tidak dan menggambarkan tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Duluan ada identifikasi masalah. Ada 3 identifikasi masalah di skripsi ini. Yang pertama yaitu hasil belajar mata pelajaran ekonomi peserta didik kelas 10 IPS di SMA Swasta Masehi Brastagi masih banyak terdapat peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Dan yang kedua yaitu kurangnya minat baca peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran ekonomi. Dan yang ketiga yaitu kurangnya kelengkapan dan pemanfaatan sumber belajar ekonomi terhadap peserta didik dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai pembatasan masalah. Nah, di skripsi ini, berdasarkan dengan identifikasi yang telah dituliskan di atas, maka peneliti akan membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu hanya pengaruh minat baca dan sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Swasta Masehi Brastagi. Dan adapun rumusan masalah di skripsi ini ada 3. Yang pertama yaitu, apakah ada pengaruh minat baca terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS di SMA Swasta Masehi Brastagi? Dan yang kedua yaitu, apakah ada pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS di SMA Swasta Masehi Brastagi? Dan yang ketiga yaitu, apakah ada pengaruh minat baca dan sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS di SMA Swasta Masehi Brastagi? Yaitu tujuan peneliti. Ada 3 tujuan penelitian, yaitu 1. Pengaruh minat baca terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS di SMA Swasta Masehi Brastagi.
Dan yang kedua yaitu pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPS di SMA swasta Masehi Brastagi. Dan yang ketiga yaitu pengaruh minat baca dan sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas 10 IPS di SMA swasta Masehi Brastagi. Dan selanjutnya yaitu manfaat hasil penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah informasi, wawasan, dan meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan minat baca dan sumber belajar yang mempunyai peran terhadap hasil belajar dan dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam penelitian di masa depan. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Ada 3 manfaat praktis bagi pihak sekolah, bagi orang tua, dan bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kajian teori di bab 2. Yang pertama yaitu hasil belajar. Ada bagian-bagian penting yang harus kita bahas di hasil belajar. Yang pertama yaitu pengertian hasil belajar. Di mana hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar yang dinyatakan oleh Sujanna pada tahun 2002 pada halaman 2. Dan menurut Tri Ani pada tahun 2004 halaman 5, hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran setelah mengalami aktivitas belajar. Dan menurut Suprijono pada tahun 2013 halaman 7, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya selaku satu aspek potensi kemanusiaan saja. Menurut Jihad dan Haris pada tahun 2012 pada halaman 14, hasil belajar merupakan pencapaian bentuk merupakan perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoriks. Dan sedangkan menurut Hamrick pada tahun 2004 pada halaman 49 mendefinisikan hasil belajar sebagai tingkat penguasaan yang dicapai oleh pelajar dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Slameto ada 2 bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi atas beberapa, yaitu faktor jasmani, psikologis, dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternal terbagi dalam faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat. Dan menurut Dalion menyatakan ada beberapa faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri orang yang belajar, terdiri dari kesehatan, inteligensi, bakat, minat, motivasi, dan cara belajar. Dan juga ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar orang yang belajar, terdiri dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Dan faktor yang mempengaruhi hasil belajar seseorang yang berasal dari dalam diri individu menurut Jahrifah dan Minto pada tahun 2011 yaitu motivasi, sikap, kebiasaan belajar, konsep diri, dan salah satunya yaitu minat baca. Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, Ngalim Purwonto pada tahun 2014 halaman 107 berpendapat bahwa faktor-faktor dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar seseorang, yaitu faktor yang berasal dari luar. Yang pertama yaitu lingkungan yang berupa lingkungan alam ataupun sosial. Dan yang kedua itu sumber belajar, yaitu faktor-faktor yang sengaja dirancang berupa kurikulum atau bahan pengajar, guru atau pengajar, sarana dan fasilitas, dan administrasi atau manajemen. Dan yang terakhir dalam hasil belajar yaitu indikator hasil belajar. Ada beberapa indikator hasil belajar menurut Sujanna menurut tahun 2016 pada halaman 22 sampai halaman 23, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan kemampuan pencapaian. Sekarang kita masuk ke dalam minat baca, di mana ada 3 bagian penting juga di dalam minat baca, yaitu pertama pengertian minat baca, di mana menurut De Jambrah pada tahun 2008 halaman 166 minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan
akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar dirinya. Sementara itu, minat menurut Sutarno NS pada tahun 2003 halaman 19 adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Membaca merupakan sarana untuk belajar bagi diri sendiri untuk rekreasi. Membaca merupakan sarana untuk menguasai kesepian, jendela bagi kehidupan, dan pelita yang tak pernah padam untuk memahami sesuatu. Sedangkan menurut Mujioto pada tahun 2021 tahun halaman 6 bahwa dengan membaca, seorang dapat mengetahui hal-hal aktual yang terjadi di lingkungannya, memuaskan rasa ingin tahu dan meningkatkan minat pada sesuatu yang lebih inisiatif. Dan kita sekarang masuk ke dalam faktor-faktor minat baca. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat baca. Yang pertama, ya menurut Darmano, yang pertama yaitu motivasi internal, yang di dalamnya ada beberapa, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta, teori, prinsip, dan pengetahuan. Dan yang kedua yaitu rasa haus informasi, rasa ingin tahu terutama yang aktual. Dan yang ketiga itu berprinsip hidup bahwa membaca merupakan kebutuhan rohani. Dan yang kedua yaitu motivasi eksternal, di mana keadaan lingkungan fisik yang memadai dalam arti ketersediaan bahan bacaan yang menarik, berkualitas, dan beragam. Keadaan lingkungan sosial yang lebih kondusif, maksudnya adalah iklim yang selalu dimanfaatkan dalam waktu tertentu untuk membaca. Selanjutnya kita masuk ke dalam indikator minat baca, di mana ada beberapa indikator minat baca menurut Safari pada tahun 2003, yaitu perasaan senang, ketertarikan siswa, perhatian siswa, keterlibatan siswa. Dan kita masuk ke dalam sumber belajar, di mana ada pengertian sumber belajar adalah menurut Mulyasa pada tahun 2019 pada halaman 177, sumber belajar adalah dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan belajar sehingga diperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan. Sumber belajar yang memadai akan dapat mempermudah keterlaksananya proses belajar mengajar di kelas oleh guru. Sumber belajar mencakup apa saja yang dapat digunakan siswa untuk belajar dan menampilkan kompetensi. Dan juga menurut Ahmad Rohani pada tahun 2004 halaman 164-165, yaitu sumber belajar merupakan suatu alat pembantu yang dapat mempermudah para peserta didik juga pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Sumber belajar meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Dan juga kita sekarang masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi sumber belajar. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi, dan yang kedua yaitu nilai-nilai budaya setempat, dan yang ketiga yaitu keadaan ekonomi, dan yang keempat yaitu keadaan pemakaian. Dan sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri sumber belajar, di mana ciri-ciri sumber belajar yaitu sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua yaitu sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif. Dan yang ketiga yaitu dengan adanya klasifikasi sumber belajar, maka sumber belajar yang dimanfaatkan mempunyai ciri-ciri: satu, tidak terorganisasi dan tidak sistematis baik dalam bentuk maupun isi. Dua, yaitu mempunyai tujuan pembelajaran yang eksplisit. Tiga, yaitu hanya dipergunakan untuk keadaan dan tujuan tertentu atau secara indiktial. Dan empat, dapat dipergunakan untuk sebagai tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu sumber belajar yang dirancang mempunyai ciri-ciri yang spesifik sesuai dengan tersedianya media. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri tetapi dapat dipergunakan secara kombinasi. Dan selanjutnya yaitu fungsi, peran, dan manfaat sumber belajar. Adapun fungsi, peran, dan manfaat sumber belajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi sumber belajar. Yang pertama, satu, untuk memotivasi peserta didik kurang semangat belajar. Kita masuk ke dalam peneliti terdahulu. Di dalam skripsi ini ada dua yang diambil dalam peneliti terdahulu. Yang pertama yaitu peneliti Awalina Afri pada tahun 2010.
Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial ada pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 5 Malang karena menunjukkan T hitung 9,115 dengan tingkat signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 5%. Hal ini berarti bahwa variabel minat baca mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peserta didik secara parsial, dan pengaruh ketersediaan sumber belajar terhadap peserta didik juga signifikan, dan ketersediaan sumber belajar terhadap prestasi belajar siswa karena diperoleh nilai hitung sebesar 103,416 dan F-tabel 3,104 dengan signifikan 0,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05. Begitu juga dengan penelitian Mia Jultrianti Sari pada tahun 2020 menyatakan bahwa minat baca dan sumber belajar juga mempengaruhi karena lebih besar dari signifikan 0,00, yaitu kerangka berpikir, di mana adapun masalah yang ditemukan yaitu hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kurang baik. Hasil belajar yang dicapai kurang maksimal pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS di SMA swasta Masehi. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu yang mempengaruhi yaitu minat baca, dan faktor eksternal yaitu yang mempengaruhi sumber belajar. Dan jika minat baca dan sumber belajar itu meningkat, minat baca siswa meningkat dan sumber belajar dimanfaatkan dengan baik, maka diharapkan hasil belajar siswa itu dapat meningkat dan dapat maksimal. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Adapun hipotesis parsial yaitu jika H1 ada pengaruh minat baca terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA swasta Masehi Brastagi. H0 tidak ada pengaruh minat baca terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 di SMA swasta Masehi Brastagi. H1 ada pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 di SMA swasta Masehi Brastagi. Tidak ada pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 di SMA swasta Masehi. Sedangkan hipotesis simultannya itu H1 ada pengaruh minat baca dan sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 di SMA swasta Masehi Brastagi. Dan H0-nya itu tidak ada pengaruh minat baca dan sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas 10 IPS di SMA swasta Masehi Brastagi. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu tempat dan waktu, di mana penelitian ini dilaksanakan di SMA swasta Masehi GBKP Brastagi. Dan selanjutnya yaitu rancangan penelitian, di mana rancangan penelitian dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitatif, di mana menurut Sewiono pada tahun 2017 di halaman 31, penelitian kausal adalah suatu penelitian yang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang memiliki hubungan sebab akibat. Baik, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 10 IPS di SMA swasta Masehi Brastagi yang berjumlah 119 orang. Dan sampelnya adalah 92 orang. Yang pengambilan sampel menggunakan rumus Lopin dan menggunakan teknik profesional random sampling. Dan selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif, di mana kuantitatif adalah pengolahan angka-angka yang diambil dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden. Dan sumber data, di mana sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu diambil langsung dari siswa kelas 10 IPS di SMA swasta Masehi Brastagi, dan data sekunder yaitu diambil dari tata usaha dan lingkungan sekolah. Yaitu metode pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan dokumentasi dan kuesioner. Instrumen penelitian yaitu kuesioner yang diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas, dan skala Likert diuji dengan uji T secara parsial dan uji F dilakukan dengan uji simultan.
Dan selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana teknik analisis data adalah dilakukan dengan analisis regresi linear berganda, di mana analisis data yang ini dapat diketahui dan dibuktikan kebenarannya yang akhirnya diambil kesimpulan dari pengaruh minat baca dan sumber belajar terhadap hasil belajar yang diolah di SPSS. Dan adapun tahapan yang dilalui yaitu uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik ada beberapa tahap yang dilakukan, yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteros. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dalam penelitian ini dideskripsikan menggunakan SPSS, di mana dalam hasil penelitian ini terdiri dari 2 variabel bebas, yaitu minat baca sebagai X1 dan sumber belajar sebagai S2, di mana diuji dengan statistik deskriptif. Berdasarkan tabel yang sudah ditampilkan, terlihat bahwa minat baca memiliki nilai minimum 17, nilai maksimal 38, rata-rata 23,38, dan standard deviation sebesar 3,116. Selanjutnya, variabel bebas sumber belajar atau X2 memiliki nilai minimum 28, nilai maksimum 56, dan rata-rata 39,79, dan standar deviasi sebesar 6,432. Dan berikut variabel terikat hasil belajar memiliki nilai minimum 30, nilai maksimum 80, rata-rata 53,73, dan standar deviasi sebesar 12,472. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam uji F. Pengaruh minat baca terhadap hasil belajar ekonomi. Pengaruh minat baca dan sumber belajar dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pada tabel ditunjukkan bahwa taraf signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari alfa atau 0,05 yang menyatakan bahwa H0 ditolak, yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan dari minat baca dan sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 di SMA swasta Masehi Brastagi. Yaitu pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan mode regresi berganda. Mode regresi berganda digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada, yaitu melihat pengaruh 2 variabel atau lebih. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini dikarenakan dalam penelitian ini menguji pengaruh dari 2 variabel bebas terhadap 1 variabel terikat. Analisis regresi berganda adalah alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan variabel terikat, yaitu minat baca dan sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas 10 di SMA swasta Masehi Brastagi. Terlihat pada tabel berikut bahwa menunjukkan apabila variabel bebas minat baca dan sumber belajar menilai 0,01 atau konstan, maka variabel terikat hasil belajar dan akan bernilai 22,928. Setiap terjadi perubahan nilai dalam satu satuan variabel terikat sebesar koefisien beta dari variabel bebas. Dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila terjadi peningkatan minat baca akan meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS di SMA swasta Masehi Brastagi. Begitu juga sebaliknya, apabila menurun minat baca akan menurun hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 di SMA swasta Masehi Brastagi. Dan apabila terjadi peningkatan sumber belajar akan meningkatkan hasil belajar ekonomi di SMA swasta Masehi Brastagi. Dan begitu juga sebaliknya, jika menurun minat baca dan menurun juga hasil belajar di SMA swasta Masehi Brastagi. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan, hasil riset yang di awal membuktikan kalau terdapat pengaruh positif terhadap pentingnya minat baca dan sumber belajar terhadap peningkatan hasil belajar ekonomi di SMA swasta Masehi Brastagi.
Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 5 yaitu penutup. Di dalam penutup ada kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu ada pengaruh secara simultan antara minat baca dan sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA swasta Masih Brastagi. Hal ini bisa terlihat dari angka signifikan yang diterima sebesar 0,0 lebih kecil dari alfa 0,05. Jadi minat baca serta sumber belajar ialah aspek yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dan adapun saran yang diberikan peneliti itu kepada siswa kelas 10 di IPS di SMA swasta Masih Brastagi pula butuh mengenali kalau minat baca serta sumber belajar yang baik amat berarti untuk dimiliki oleh anak didik dan dimanfaatkan agar siswa tersebut menjadi semangat dalam meningkatkan minat baca dan pemanfaatan sumber belajar dengan baik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang diharapkan. Penelitian bisa dipergunakan jadi cerminan untuk guru. Sebenarnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh minat baca serta sumber belajar. Minat baca serta sumber belajar ini bisa dicoba oleh guru dan memberikan bimbingan atau arahan dan perhatian kepada siswa, dan juga untuk peneliti selanjutnya agar menambah wawasan dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sajikan dari skripsi saya. Jika ada salah kata yang saya ucapkan atau perilaku yang tidak mengena, saya minta maaf. Dan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya mengucapkan terima kasih.